Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulika Disti Hapsari dengan NIM 2014401399. Perkenalkan, nama saya Nurianti dengan NIM 2014404124. Nama saya Yuhana dengan NIM 2014-40138. Baiklah, di sini kami akan memperjelaskan macam-macam penyakit yang terdiri dari penyakit tropis. Yang pertama, penyakit DHF. Yang kedua, penyakit tipoid. Yang ketiga, penyakit malaria. Yang keempat, penyakit filariasis. Baiklah, pada Zoom meeting ini, dengan saya sendiri, saya akan menjelaskan apa itu penyakit DHF. DHF adalah singkatan dari dengue hemorrhagic fever. Yang dimana dengue hemorrhagic fever ini adalah penyakit demam akut yang disertai dengan adanya manifestasi pendarahan yang bertendasi mengakibatkan renjatan yang dapat menyebabkan kematian. Menurut Arif Masjor dan Supraharto pada tahun 2000 pada bab 419. DHF, dengue hemorrhagic fever ini adalah infeksi akut yang disebabkan oleh arbovirus arthropodogon virus dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Menurut Negastiah tahun 1995 bab 341. Demam berdarah dengue adalah penyakit demam akut yang disebabkan oleh 4 serotipe virus dengue dan ditandai dengan 4 gejala klinis utama, yaitu demam yang tinggi, manifestasi pendarahan, hepatomegali, dan tanda-tanda kegagalan sirkulasi sampai timbulnya renjatan atau sindroma renjatan dengue sebagai akibat dari kebocoran plasma yang dapat menyebabkan kematian. Menurut Rohim dan kawan-kawan 2002 bab 45. Virus dengue masuk dalam tubuh melalui gigitan nyamuk Aedes dan infeksi pertama kali mungkin memberi gejala sebagai dengue fever. Reaksi tubuh merupakan reaksi yang biasa terlihat sebagai akibat dari proses viremia seperti demam, nyeri otot dan atau sendi, sakit kepala dengan tanpa rasa dan limfadenopati. Sedangkan DBD biasanya timbul apabila seseorang telah terinfeksi dengan virus dengue pertama kali. Mendapat infeksi berulang virus dengue lainnya, reinfeksi ini akan menyebabkan suatu reaksi anamnestik antibodi sehingga menimbulkan konsentrasi kompleks antigen antibodi atau kompleks virus antibodi yang tinggi. Tanda dan gejalanya, yang pertama itu demam. Demam selama 2-7 hari. Kemudian turun menuju suhu normal atau lebih rendah, terjadi secara mendadak, secara berlangsung. Yang kedua, hepametogali. Pada permulaan dari demam, biasanya hati sudah teraba. Meskipun pada anak yang kurang gizi, hati juga sudah. Yang ketiga, pendarahan. Pendarahan biasanya terjadi pada hari kedua dan tiga. Dari demam dan umumnya terjadi pada kulit, yang dapat berupa uji tourniquet yang positif mudah terjadi pendarahan dan tempat fungsi pena, podeka, dan paripurna. Yang keempat, shock. Bila shock terjadi, maka masa demam maka biasanya menunjuk prognosis yang buruk. Diagnosa banding. Yang pertama, demam cikungunya, di mana serangan demam lebih mendadak dan lebih pendek, tapi suhu di atas 4000 cc, disertai ruam dan infeksi konjungtiva, ada rasa nyeri, sendi, dan otot. Yang kedua, demam tifoid. Biasanya timbul tanda klinis khas seperti pola demam, bradikardie relaktif, adanya leukopenia, limfosit relaktif. Yang ketiga, anemia aplastik. Demam timbul karena infeksi sekunder, pemeriksaan darah tapi menunjukkan pansitopenia. Yang keempat, purpura trombosisopenia idiopati. Purpura umumnya terlihat lebih menyeluruh, demam lebih cepat, menghilang, tidak terjadi hemokonsentrasi. Penata laksanaannya, diet makan lunak,
2. Tirah baring atau istirahat baring. 3. Minum banyak 2-2,5 liter atau 24 jam. Dapat berupa susu, teh manis, sirup, dan beri penderita sedikit oralit. Pemberian cairan merupakan hal yang paling penting bagi penderita DHF. Keempat, pemberian cairan intravena biasanya Ringer, laktat, NaCl-Fali merupakan cairan yang paling sering digunakan. Yang kelima, monitor tanda-tanda vital tiap 3 jam, suhu, nadi, tensi, pernapasan jika kondisi pasien memburuk, observasi ketat tiap jam, dan lain-lain. Pencegahannya, lingkungan, pemberantasan sarang nyamuk, pengelolaan sampah padat, modifikasi tempat pengembangbiakan nyamuk hasil samping kegiatan manusia. Secara biologis, pengendalian biologis dengan menggunakan ikan pemakan jentik atau ikan cupang. Secara kimiawi, pengasapan atau fogging. Yang kedua, memberikan bubuk abate. Baiklah, penjelasan untuk penyakit tipoid akan dilanjutkan oleh Saudari Yuhana. Untuk Saudari Yuhana dipersilahkan. Tipoid. Definisi tipoid adalah penyakit infeksi akut usus halus yang disebabkan oleh kuman Salmonella typhi dan Salmonella paratyphi ABC. Sinonim dari penyakit ini adalah tipoid dan juga paratipoid abdominalis. Menurut Saifullah Nur 2015, organisme ini masuk melalui makanan dan minuman yang sudah terkontaminasi oleh feses dan urin dari orang yang terinfeksi kuman Salmonella. Patofisiologi. Bakteri Salmonella typhi bersama makanan atau minuman masuk ke dalam tubuh melalui mulut. Pada saat melewati lambung dengan suasana asam, pH kurang dari 2. Banyak bakteri yang mati. Bakteri yang masih hidup akan mencapai usus halus. Di usus halus, bakteri melekat pada sel-sel mukosa dan juga kemudian menginvasi mukosa dan menembus dinding usus, tepatnya di ileum dan jejunum. Sel-sel M, melepitel khusus yang melapisi Peyer's patch, merupakan tempat internalisasi Salmonella typhi. Bakteri mencapai folikel limfe usus halus, mengikuti aliran kelenjar limfe mesenterika, bahkan ada yang melewati sirkulasi sistemik sampai ke jaringan RES di organ hati dan limpa, dan seterusnya. Tanda dan gejala. 1. Gejala pada anak. Inkubasi antara 5 sampai 40 hari dengan rata-rata 10 sampai 14 hari. 2. Demam meninggi sampai akhir minggu pertama. 3. Demam turun pada minggu keempat, kecuali demam tidak tertangani akan menyebabkan shock, stupor, dan koma. 4. Ruam muncul pada hari ke-7 sampai 10 hari dan bertahan selama 2 sampai 3 hari. 5. Nyeri kepala, nyeri perut. 6. Kembung, mual muntah, diare, konstipasi. 7. Pusing, bradikardi, nyeri otot. 8. Batuk. 9. Epistaksis. 10. Lidah yang berselaput. 11. Hepatomegali, splenomegali, meteorismus. 12. Gangguan mental berupa somnolen. 13. Delirium atau psikosis. 14. Dapat timbul gejala yang tidak tipikal, terutama pada bayi, mudah sebagai penyakit demam akut dengan disertai syok dan hipotermia. Pemeriksaan diagnostik, pemeriksaan rutin. Walaupun pada pemeriksaan darah perifer lengkap sering ditemukan leukopenia, dapat pula terjadi kadar leukosit normal atau leukositosis dapat terjadi walaupun tanpa disertai infeksi sekunder. Kultur darah. 1. Telah mendapat terapi antibiotik. 2. Volume darah yang timbul kurang. 3. Riwayat vaksinasi. 4. Uji Widal. Penata laksanaan. Medis, antibiotik, atau membunuh kuman.
1. Klorampenikol. 2. Amoxicillin. 3. Cotrimoxazole. 4. Ceftriaxone. 5. Ceftriaxone. Antipiretik, menurunkan panas. 6. Paracetamol. Keperawatan. Defekasi dan buang air kecil perlu diperhatikan karena kadang-kadang terjadi konstipasi dan diare. 2. Observasi dan pengobatan. 3. Mobilisasi bertahap bila tidak panas. 4. Dengan pemulihnya kekuatan pasien. Pencegahan. 1. Cara terbaik untuk mencegah tipes adalah dengan menjaga kebersihan dan memperbaiki sanitasi. Selain itu, Anda dapat melakukan cara-cara di bawah ini. Vaksinasi yang dianjurkan oleh pemerintah Indonesia tapi tidak diwajibkan. Vaksin ini bisa dapat diberikan secara oral maupun suntikan pada anak di atas 2 tahun. 3. Cuci tangan dengan air dan sabun, terutama ketika Anda akan menyiapkan makanan atau setelah buang air. 4. Hindari makanan mentah karena bakteri penyebab tipes mungkin saja tersisa di produk-produk tersebut. 5. Jangan jajan sembarangan, sebab Anda tidak tahu apakah pedagang menerapkan kebersihan yang baik saat menyiapkan makanan yang dijual. 6. Hindari kontak dengan orang sakit, karena bakteri sangat mudah menyebar dari satu orang ke orang lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Nuryanti. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang penyakit malaria. Definisi dari penyakit malaria adalah penyakit menular yang menyerang dalam bentuk infeksi akut ataupun kronis. Penyakit ini disebabkan oleh protozoa genus Plasmodium bentuk aseksual yang masuk ke dalam tubuh manusia dan ditularkan oleh nyamuk Anopheles betina. Istilah malaria diambil dari dua kata bahasa Italia, yaitu mal, buruk, dan area adalah udara atau udara buruk, karena dahulu banyak terdapat di daerah rawa-rawa yang mengeluarkan bau busuk. Penyakit ini juga mempunyai nama lain seperti demam Roma, demam rawa, demam tropik, demam pantai, demam Charges, demam kura, dan paludisme, menurut Prabowo 2004. Cara penularan penyakit malaria ini, yang pertama secara alamiah. Manusia adalah host vertebrata dari Human Plasmodium. Nyamuk sebagai host invertebrata, sementara Plasmodium sebagai parasit malaria sebagai agen penyebab penyakit yang sesungguhnya. Sedangkan faktor lingkungan dapat dikaitkan dalam beberapa aspek, seperti aspek fisik, biologis, dan sosial ekonomi. Dan yang kedua, cara penularan penyakit malaria secara non-alamiah. Penularan ini terjadi jika bukan melalui gigitan nyamuk Anopheles. Beberapa penularan malaria secara non-alamiah antara lain, malaria bawaan kongenital adalah malaria pada bayi baru lahir yang ibunya menderita malaria. Penularannya terjadi karena adanya kelainan pada sawar plasenta atau selaput yang melindungi plasenta, sehingga tidak ada penghalang infeksi dari ibu kepada janinnya. Selanjutnya, jenis malaria. Yang pertama, Plasmodium falciparum yang sering menjadi malaria cerebral dengan angka kematian yang tinggi. Yang kedua, Plasmodium vivax. Spesies ini cenderung menginfeksi sel-sel darah merah yang muda. Yang ketiga,
Plasmodium malariae mempunyai kecenderungan untuk menginfeksi sel-sel darah merah yang tua. Dan yang keempat, Plasmodium ovale. Prediksinya terhadap sel-sel darah merah mirip dengan Plasmodium vivax. Selanjutnya, tanda dan gejala penyakit malaria. Yang pertama, demam. Yang kedua, pembesaran limpa. Yang ketiga, anemia. Pengendalian dari penyakit malaria ini, pengendalian vektor malaria dilaksanakan berdasarkan pertimbangan rasional, efektif, efisiensi, sustainable, dan acceptable. Kegiatannya, yang pertama ada penyemprotan rumah, kedua anti larva dengan cara kimiawi, yang ketiga anti larva dengan cara hayati, yang keempat pengolahan lingkungan. Baiklah, saya akan menjelaskan penyakit filariasis. Definisi dari penyakit filariasis adalah penyakit menular atau penyakit kaki gajah yang disebabkan oleh cacing filaria yang ditularkan oleh berbagai jenis nyamuk. Penyakit ini bersifat menahun atau kronis, dan jika tidak mendapat pengobatan dapat menimbulkan cacat menetap berupa pembesaran kaki, lengan, payudara, serotum, dan alat kelamin baik perempuan maupun laki-laki. Patofisiologi penyakit malaria ini merupakan perubahan patologi utama disebabkan oleh kerusakan pembuluh getah bening akibat inflamasi yang ditimbulkan oleh cacing dewasa, bukan oleh mikrofilaria. Cacing dewasa hidup di pembuluh getah bening aferen atau sinus kelenjar getah bening dan menyebabkan pelebaran pembuluh getah bening dan penebalan dinding pembuluh. Infiltrasi sel plasma, sosinofil, dan makrofag di dalam dan sekitar pembuluh getah bening yang mengalami inflamasi bersama dengan proliferasi sel endotel dan jaringan penunjang, menyebabkan berliku-likunya sistem limfatik dan kerusakan atau inkompetensi katup pembuluh getah bening. Penyebab penyakit tersebut adalah parasit filaria masuk ke tubuh manusia melalui gigitan nyamuk yang sudah terinfeksi. Cacing tersebut akan tumbuh dewasa, bertahan hidup selama 6 hingga 8 tahun, dan terus berkembang biak dalam jaringan limfa manusia. Infeksi ini umumnya dialami sejak masa kanak-kanak dan menyebabkan kerusakan pada sistem limfatik yang tidak disadari, sampai akhirnya terjadi pembengkakan yang parah dan menyakitkan. Pembengkakan tersebut kemudian dapat menyebabkan cacat permanen. Penata laksanaan dari penyakit filariasis bisa diberikan berdasarkan spesies filaria yang menginfeksi. Secara umum, tata laksana filariasis mencakup pemberian antiparasit dan pembedahan bila diperlukan. Antiparasit yang sering digunakan adalah dietilkarbamazin, ivermectin, dan albendazol. Dan upaya pencegahan dari penyakit ini, yang pertama berusaha menghindari diri dari gigitan nyamuk. Dan yang kedua, membersihkan air pada rawa-rawa yang merupakan tempat perindukan nyamuk. Yang ketiga, mengeringkan atau genangan air sebagai tempat perindukan nyamuk. Yang keempat, membakar sisa-sisa sampah berupa kertas dan plastik. Yang terakhir, minimal melakukan penyemprotan sebulan sekali.
Terima kasih. Baiklah, itulah penjelasan dari macam-macam penyakit tropis, yang dimana nyamuk di sini sebagai tokoh utama atau sasaran dari 4 penyakit ini, baik itu penyakit DHF, yang kedua penyakit malaria, yang ketiga penyakit demam tifoid, yang keempat penyakit filariasis. Baiklah, sampai di sini. Apabila ada kata-kata salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Kepada rekan-rekan saya untuk menyampaikan terima kasih pada tampilan Zoom meeting ini. Sekian dari kami. Terima Terima kasih. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.